Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelancaran di tengah suasana yang sekarang ini dirasakan oleh para masyarakat, tidak memberikan kesenangan kepada kita semua. Syukur alhamdulillah juga pada hari ini kembali kita dapat memperpanjang pengajian kita, yang pengajian kita sempat istirahat sekitar hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ini sebahagiannya mungkin di antara kalangan ibu-ibu mungkin tak percaya, kata orang Malaysia, apakah hari ini bawa pengajian. Nah, nanti ibu-ibu insyaallah, karena corona ini sudah boleh dikatakan sudah kurang, maka mudah-mudahan kita semua dapat kembali melaksanakan ini pengajian. Sedikit saja pada hari ini tentang masalah berkah. Hukum mencari berkah kepada bekas orang-orang saleh. Telah bersepakat. Siapa yang bersepakat? Ulama. Berarti di antara kalangan ulama itu tidak ada lagi yang berbeda pendapat. Semuanya bersepakat bahwa mengambil berkah dari orang-orang saleh itu boleh dan tidak haram. Contoh, saya contohkan, kita bisa mengambil berkah kalau kita berziarah. Ziarah kemana? Taruhkanlah ke Sapat. Ketika ziarah ke Sapat itu disuruh kadang-kadang oleh orang tua kita, disuruh mandi di tempat pengudunya masjid yang ada masjid di situ ya, depan rumah tunggu tuh, disuruh berwudu atau kadang-kadang disuruh mandi. Mungkin ada betampungas. Kita ini nggak ada tahu apa modelnya, apa hukumnya disuruh mandi ke situ. Rupanya hukumnya boleh, tidak haram mengambil barakah tempat wuduknya orang alim. Nah, boleh tidak kita mengambil berkah? Boleh. Bahwa juga itu pernah dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi, baik selagi ya Nabi hidup ataupun setelah wafatnya beliau. Ketika Nabi hidup, para sahabat mengambil berkah dengan Nabi.
dan setelah wafatnya Nabi mengambil berkah juga. Makanya kuburan-kuburan wah ini banyak di kandang kuburan itu. Di kandang ya, pakaian besi di kandang. Kalau kuburan Sunan Bonang itu kan dibuka. Kuburan Sunan Bonang itu situ kuburannya, sini cuma boleh berziarah, kan enggak dibuka. Kenapa? Kalau nanti dibuka karena macam-macam. Makanya kadang-kadang ada yang kuburan Tuan Guru tuh kadang-kadang ada yang bisa nang jahil. Yang jahil penjarah bukan penjarah ini mau betul, buat betul, ngkot betul itu pulang. Berhuruf ya, lawan siapa pada. Nah kan mau betul sekantong, mau sekantong karena ambil sekantong pulang. Ada yang kayak itu. Nah itu istilah kata itu kada boleh kayak gitu. Itu ngarannya ambil. Diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini orang Wahabi itu kada pernah mengajinya Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Kenapa maka kada suah mengaji? Karena hadis yang ini kada tak baca kayaknya. Maka oleh sebab itu Imam Bukhari ini kuburannya di Rusia, daerah Rusia. Nah, daerah Rusia jauh. Vladimir Putin presidennya yang menemukan kuburan itu tuh atas inisiatif Presiden Indonesia. Hebatnya ujar Soekarno, saya mau berkunjung ke Rusia dulu Uni Soviet, asalkan Pak Presiden sana lain Perdana Moten Gorbachev yang jadi presiden, asalkan bisa menemukan kubur ini Imam Bukhari. Wah, tulis beliau ngarannya. Disebarkanlah seluruh Rusia tuh bahwa presiden nak mencari kuburan ini. Diterjunkan intel-intel yang hebat-hebat, ada tetamu juga. Ditelepon pulang ke Indonesia. Ada katamu belum? Enggak ada katamu je Soekarno, aku kada hendak datang ke Rusia. Setelah itu presiden itu pulang, turunkan tentara yang hebat-hebat, sebarkan kepada seluruh negeri mencari kuburan itu. Pencari orang yang cari kuburan narah. Betakon, akhirnya ketemu. Rupanya di mana ketemunya? Di tempat ladang kapas. Ada kuburan situ dah. Sekali di kuburan itu mungkin ada yang tahu, orang-orang situ nang tahu bahwa Imam Bukhari nang ahli hadis itu berkubur tuh di intang situ. Pada ketika itu diperiksa lah kuburannya. Setelah diperiksa kuburannya, diperbaiki kuburannya. Ketika diperbaiki kuburnya, diulahlah kubah. Karena pesan Soekarno diulahkan kubah. Setelah itu ditelepon Soekarno bahwasanya kuburan si Imam Bukhari sudah ditemukan. Berangkat Soekarno ke Rusia. Ketika berangkat ke Rusia, Soekarno telah bertemu dengan presiden, disambut oleh penduduk Rusia, dan Soekarno pun juga bermalam di kuburannya Imam Bukhari bersama beberapa ajudan. Bermalam di situ, ketika bermalam membaca Al-Quran Soekarno di situ. Nah, ketika itu Soekarno pulang, ujar Soekarno, kenapa maka begini dibangun? Kada megah, kada hebat bangunan yang ini nih. Mungkin kada hendak membangun, ujar Soekarno, berhuruf aja. Biar kami ambil kuburannya Imam Bukhari ini, kami kuburkan saja di Indonesia. Kami ganti, ujar Soekarno, dengan seberat berapa kuburan ini, saya itu juga kami mengganti dengan emas. Pada ketika itu ujar presiden kada payah, akan kami bangun, maka dibangunlah. Presiden itu tahu juga ini nanti pasti ketika makam ulama itu di situ, itu nanti seluruh dunia akan datang
Ketika datang orang, lalu datang aja dapat dipisah, dapat duit. Nah, diulahlah kuburannya bagus-bagus akhirnya oleh presiden itu. Nah, padahal yang mau ulah anu tuh kuburan itu kan ada orang Islam dah. Nah, maka itu Imam Bukhari ya. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau bahwa sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi akan selendang yang sedang dipakai oleh Nabi. Minta selendang, ya selendang tuh. Maka selendang itu pian manukar jangan warna hijau, ya. Ada warna hijau, nah warna yang dipakai habaib itu jangan. Habaib ada apa-apa, kita jangan nukar nang biasa aja, nang kuning kah, ya, nang coklat kah, boleh. Nah, jangan pakai nang hijau toh. Kalau pakai nang hijau tuh karena kalau lo kuah, kalau kau tak kalah nah sangka orang habaib, baib. Tapi mau kalau ada keturunan habaib ada apa? Ada nang habaib sini, ada kan? Ada. Nah, turunan orang Banjar semuanya, ya. Meminta selendang yang Nabi sedang dipakai oleh Nabi, dan ia pun dimarahi oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain, Sahal ini meminta-minta selendang Nabi. Jenang lain nak kalau tuh nak catok Sahal ini meminta selendang Nabi. Uja Sahal kayaknya holo tanang holo. Nah, maka kemudian berkatalah, innama sa'altuhu iyaha latakuna kafni, artinya sesungguhnya aku, kata Sahal, meminta kepada Nabi akan selendangnya karena agar ia menjadi bungkusan jenazahku nanti. Rupanya dia Sahal bakal Sahal minta selendang nih tadi itu supaya apa? Supaya nanti dijadikan kain bungkus menjadi bungkusan jenazah. Jadi bila malaikat nakune marabuka wa man nabiyuka, nabiku Nabi Muhammad, uja Sahal, nih selendangnya kada percaya. Bakalah malaikat kan? Malaikat itu bila tabakalahnya kan udah bertakon lagi. Nih aja Sahal kada percaya, nih selendangnya nih. Nang awak panyahna dia kan. Jika ada songko Nabi ya ada bang. Nah, maka selendang ini kan mengambil berkah. Makanya rumah-rumah orang alim itu biasanya, ya, kalau di Palembang itu dipelihara rumah orang alim dah. Karena ada orang berdoa. Makanya sini juga rumah nasi itu tuh dipelihara juga. Jadi kalau orang ziarah kan naik ke situ berdoa di situ. Memang kayak yang itu di Palembang. Jadi orang tuh wadah di mana kamar tuan guru tuh situ, kamar tuan guru tuh dibersihkan. Ketika dibersihkan disuruh karena orang berdoa di kamar itu tuh. Nah, memang ini sayang nih rumahnya masih ada, cuma kan tidak dinaiki. Yang sini kan ada rumahnya, cuma kan tidak dinaiki. Di dalam riwayat lain, raja'tu barakataha hina labisaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli aqpanu fiha. Aku berharap akan berkah selendang itu karena telah dipakai oleh Nabi. Nah, itu makanya ujar Sahal, aku nih berharap berkah dari selendang itu karena selendang itu pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ada beberapa orang alim simpane duit kah, ada bagian orang alim simpane nek ada bagi duit bagi orang alim tukarkan rokok habis terbakar. Simpane mau ada misalnya 20.000 bagian orang alim simpane jadi pepikat. Ini nyimpannya duit orang alim. Udah lah. Disuah bagi orang alim duit kayak Pak. Sian lah. Bapak. Nah,
Makanya moga aku dikapankan di dalamnya. Itu soteng riwayatnya. Dan riwayat yang lain pula, Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Asma binti Abi Bakar Siddiq berkata, ini adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian jubah itu tadi itu disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Maka tak kala Aisyah tuh wafat, maka kami mencari jubah tersebut untuk diberikan airnya untuk orang-orang yang sakit, maka kami pun mendapatkan kesembuhan. Maka jubah Nabi itu dulu disimpani oleh nang Siti Aisyah. Maka ini hebatnya nih pelajarannya nah. Kadang-kadang bebinian ini kadang-kadang mau laki meninggal, ada suah lagi menyimpan baju nang laki. Kono ya, dia nyimpan baju laki. Nah meninggal, dada. Orang disimpani sabuk putih, agar kenang-kenangan. Ya. Nah, Aisyah menyimpan jubah Rasulullah, dijaga oleh Aisyah, disimpannya Aisyah. Ketika meninggal Aisyah, uja Asma, kami cari jubah Rasulullah tuh. Ketika dicari jubah Rasulullah tadi itu, maka tak kala Aisyah wafat, maka kami mencium ya jubah tersebut, dicium untuk diberikan airnya ya untuk orang yang sakit. Maka jubah tadi itu diistilah kata nah diadak jubah Rasulullah tadi itu ditumpahkan banyu sedikit, ditanai banyunya. Ketika banyunya ditanai ini tadi itu, siapa yang sakit minum bekas jubah banyu jubah Rasulullah tadi itu ampe sakit. Hebatnya. Makanya baju Syekh Muhammad Arsyad masih ada tertinggal diandak dalam kaca. Bajunya Kiai Murgan di Palembang itu ada di dalam kaca juga. Bajunya tuh disimpan, bajunya jubah beliau. Makanya kadang-kadang peninggalan orang alim itu banyak. Maka kadang-kadang ada nang keris, ada lagi nang tongkat. Nah, jadi mun ada nang peninggalan yang orang alim itu tadi, itu bagus. Makanya ini nah, jubah Rasulullah Asma dicium, mbah tuh kadang nun dicium, kadang disiramkan dengan banyu sedikit juga. Misalnya ada anu sini disiramkan hujungnya aja, ditanai banyunya tadi tuh, diperas sedikit banyunya, diminumkan lawan orang-orang nang garing, ampeh garing. Jika banyaknya wah inilah. Jika ada jubah itu mungkin rasa nyaman benar. Ada nang gering, meruyat dingin, minta banyu situ. Maka ada lagi pang, disimpan pang sudah jubahnya. Di situ orang mengambil berkah orang alim. Makanya sampai rambut Nabi gen juga disimpani oleh para sahabat. Dahak Nabi berabot sahabat. Coba dahak kau berabot cuman juga. Nabi itu bilanya berdahak, keluar dahak, sahabat tuh nah mana naik, nah kemana naik, mana naik sahabat tadi. Nah bekas sandaran Nabi itu, nih bekas sandaran Nabi itu bepaloh dulu, bersandar ke mana? Bersandar ke, bukan ke dinding, ke batu. Mana ada dinding beri? Ke batu beri itu. Dinding itu jarang ada yang mudah licin kayak gini, tidak ada, cuman beri itu samen mana tapi ada belum beri itu. Ketika itu, nah bekas sandaran Nabi itu rupanya timbul ada yang model istilah kata batu kada, cuma model model apa lah, model gerganal kayak yang ini nah. Timbul kayak yang itu, ketika timbul kayak yang itu toh diambil orang saini aja 5 rial. Itu kalau dibakar haram, berarti keringat Rasulullah tuh bukan cerita aja lagi. Bekas sandarannya ini Nabi, lalu timbul model musik kita sini lumut lah. Model kita sini lumut. Sana tuh ada lumut pang.
lumut model bentuk model kayak garam tuh, tapi gana-gana ke kayak ini gana-gananya diambil orang, dipacahi orang kayak batu-batu juga, tapi bisa dibakar kayak kamanyan, haram benar. Aku dulu ditawari kan ditukar membawanya kalau pengalih, rupanya itu tuh hagan rumah bahentu dibakarkan itu di dalam rumah tuh, hantu tuh langsung terpelanting. Banyak kayak itu kan khasiatnya. Kenapa? Mana sanggup hantu lawan Nabi Muhammad? Lawan si Abdul Qadir saja hantu kada sanggup, apalagi lawan Nabi Muhammad. Ya. Maka iblis saja kada sanggup peparak bantai si Abdul Qadir Jailani lawan Nasruddinnya nara. Nah, makanya bekas besandarnya aja harum dia di anda gitu Nabi itu. Saking hebatnya akhlak Nabi, saking bagusnya Nabi itu kayak apa. Makanya ada ini syair, ada syair. Syair ini kitab ini mengirimnya di Banjar nih. Kada mahal dah 1 juta 2 buting. Itu mahal dah 1 juta 2 buting. Mahal lah. Ada kan? 1 juta 2 buting sampai ke sini 1 juta. Harga kitabnya 350 sebuting, ongkos kirimnya ya habis 1 juta lah. Sebutingnya Indonesia dua sana. Kok ada tukarkan kitab dia di Banjar sana. Kadang kirimnya kok hendak ke guru kitab ini ya. Kirimnya kok, kirimku duit. Ini lengkap, mantik ada, di ilmu tafsir ada di sini. Usul fiqh ada. Lengkap. Ya, lagunya modelnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ketika Jabir bertanya kepada baginda, makhluk apa yang pertama diciptakan baginda? Nah, itu ada tuh. Dan baginda Muhammad ya menjawab dan bersabda, itulah cahayaku. Hai Jabir, lainnya tidak. Ini banyak nih ya syairnya ya. Nah, ini menceritakan, ini sampai ada menceritakan silah kata ketika Nabi itu berwudu di tanai ya, di tanah yang lagunya macam-macam. Kalau ini salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, majlis Nabi, majlis taqwa, tidak rusuh dan tertawa, semua dudung tawadu, tua dan muda berguru. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al bila Nabi
sedang duduk tenang berwibawa dan elok, tidak tampak jari kaki, duduk Nabi sangat rapi. Nah, karena kau kelihatan tuh. Nabi saja duduknya Nabi kada kelihatan betis. Kau kada kena asam urat belum? Nah, ini adalah duduk Nabi. Nah, tak tampak jari kaki, duduk Nabi sangat rapi. Nah, ini berang lagunya tuh berang hendak lagunya. Nabi duduk sama rata, miskin atau kaya harta. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana. Orang sulit membedakan mana Nabi atau bukan. Tiap kali Nabi duduk, sahabat berdesak duduk. Nah, pokoknya bila Nabi itu duduk, sahabat berdesakan duduk. Itu rupanya dahulu. Cari ilmu dan nasihat, selamat dunia dan akhirat. Apabila Nabi berludah, sahabat cepat tangkapnya. Berludah Nabi tangkap sahabat. Berabut sahabat nangkap. Ludahku sudah ditangkap belum? Ini makanya ada nih, ini ada nunya. Ada banyak, ada syairnya. Kau syairnya ini mau bagus kau dan kau nyaman kena silah kata. Ini kau ngalih cari kitabnya nih. Ada udah dijualnya sih nih. Banyak isi kitab yang aneh-aneh di dunia nih. Iya. Nah, makanya nih ya, dari sini nasab Rasul. Rasulullah Muhammad putra Abdullah. Nah, Rasulullah Muhammad putra Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib hamba Allah, putra Hasim dari Sayyidina Abdul Manaf, putra Qusay dari Kilab yang pemaaf. Pokoknya Kilab tuh pemaaf. Penenian dia entah. Anak Malik, anak Nadrib, Kinah. Nah, ini pang sampaikan itu ya. Nah, pandangan Nabi Muhammad malam hari sama jelas seperti di siang hari, dan bila memandang makmum di belakang seperti di depan. Maka Nabi itu bila melihat di belakang itu nyaman. Malam hari Nabi itu kayak siang, kayak awak ya Pak? Mau Nabi bila malam itu memandang sama lawan siang. Nyaman, yang melihat makmum di belakang tuh melihat, wah santai, nyaman. Nah, nih tubuhnya hijau Bani Muhammad, sulit dilihat air mengalir pun. Nah, banyak ini ya, syairnya banyak. Nah, ini ada timbangan lagunya ada, ya. Nah, makanya jubah Rasulullah tadi pun disimpan, diambil berkah sampai istilah kata nang dahulu tuh. Makanya kita nih mengambil berkah dengan orang-orang alim. Apa misalnya ada nang paninggalannya. Tuan guru kita ini ada paninggalannya. Tongkat ada tongkat. Tongkat. Baju hiden. Songkoh adalah. Adakah songkoh hiden lagi? Ada lah. Anu bang, tongkat hiden. Ya. Kan ingat lagi menyimpannya dulu deh.
disimpan. Ini kan anak-anak ini berporan meninggal kan, tinggal sekong lagi lah, yang sebarang lagi lah, yang sebarang lagi kan, nang bini kan, benyar lagi. Nah sebarang ada kok binian itu. Nah, ini dua berarti kan? Sekong nih, banyak. Nah, kalau tungkat Tuan Guru Luqman ada, aku sudah melihat sudah tungkat Tuan Guru Luqman dan keris yang diberikan kepada Tuan Guru Sapat. Aku pernah melihat ada keris harum, kerisnya kayak model di minyak harum nih. Nah kayak itu lihat ikutan orang alim dah. Mungkin keris itu pembagian raja, mungkin memang ornamennya ornamen Melayu kerisnya. Dia kali dibuka dicium harum benar. Tungkatnya ada tak di Sungai Salak, ada tungkat Tuan Guru Sapat. Kalau nang di anu ada tungkat Tuan Guru Haji Luqmanul Hakim keluar, ada tungkatnya. Tungkatku ada aja di rumah. Jadi mau ambil belum? Mahal aku mulah tungkat tuh ada gegembangan 700.000 aku mulah tungkat tuh. Nah, ada tungkatnya juga. Ini belum bisa aku bawa lagi. Itu acara genal jadi bawa. Nah, ada tungkat. Parang bang, banyak. Macam ada kekaruan putus. Parangnya banyak. Mendatang ke kabel sedikit aja cih, kamu putus. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Ummi Salamah membuka peti kotak kecil, kemudian ia menyoroti keringat Nabi dan ia peras ke dalam botol kecil. Kemudian Nabi kita, apa yang engkau lakukan hai Ummi Salamah? Dan ia katakan, ya Rasulullah, aku mengharap berkah keringatmu untuk anak-anakku. Jadi ada bekas baju Rasulullah itu ada berkeringat, jadi dipilas oleh Nabi Salamah, dibuat ke botol keringat Nabi tadi toh, hagan hagan anak-anakku juga Salamah. Pian soalnya juga baju nang istilah kata nang begawi laki itu soalnya diperas juga, dibuat ke botol juga. Baju nang laki nang bulik dari nabas toh. Nah tuh kan kada lokohan orang beheri kayak itu bekas Nabi itu aja keringat Nabi itu diambil dipulas dibuat dalam botol, ditakuni Nabi hagan apa kau hagan Salamah ujar Rasulullah, kenapa hagan mengambil berkah ya Rasulullah hagan anak-anakku? Bukan main, keringat Nabi tadi itu dipulas, maunya baju guru itu dipulas juga. 5 jam kada hilang baunya kau rasa. Nah, ini bagi orang tuh nak ambil berkah toh. Ambil berkah. Makanya di Jawa-Jawa itu bekas kiai, sandal-sandal kiai itu, bekas minuman kiai itu orang beraput. Nang ini ditakutan minum, makanya aku minum kan sudah habis dah. Menghantar supaya ada yang ambil dia rupanya belum. Asal sesuah juga kalap cuma coba minum udah suah dihabiskan kan. Kalau kau dalam hati kau nama entah ya kau, kalau kau berebut orang berebut, dah dia nama berebut belum. Samut aja gitu buka. Nah itu berarti kita ini kada berberkah belum hidup. Ya, makanya menjadi orang alim tuh jadi orang alim nang berberkah. Tapi mau orang meminta banyu, itu kadang-kadang orang datang, Ustadz minta banyu, jago udah bisa aku mulah banyu. Apa mulah banyu, mun banyu kameh aya. Minta banyu mana ada. Banyu itu kan dua, banyu kameh, banyu keringat.
Mana ada nang harumnya nang itu. Nah, apa jawab Nabi? Nang tadi sudah keringat Nabi tadi diambil tadi tolehan itu. Jawab Nabi, maka Nabi berkata, engkau benar wahai Salamah. Bujur je Nabi. Bujur. Makanya kada salah kita pun maandak nih benyu ini nih ketika di maulidan tuh kada salah karena mengambil berkah. Berkah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, sungguh aku menyaksikan Nabi sedang dicukur rambutnya. Ujar nang Muaz, ya, para sahabat berkata, Anas, aku melihat Nabi itu dicukur, yang dikelilingi oleh para sahabat. Maka sahabat berkeliling nungguin nang Nabi begunting. Aku tohoknya begunting dan berkeliling nungguin. Nah, berkeliling para sahabat menunggu untuk apa? Nak mengambilnya rambutnya Rasulullah toh. Makanya rambut Rasulullah itu pernah disimpan di Turki. Kan ada di Turki itu kan. Dulu disuah diberikan ke Upek. Nang laku nang atau terangkanlah, angin tetap terangkan jiwaku. Wah, itu tuh ada kematian dan namun lagu itu tak. Bila di TV itu bila ada nang kematian, nang kayak anak nang siapa tadi nang meninggal, Kang Emil, nggak nang orang nang Bandung tadi itu kan. Nah. Tuh ada lagunya tak? Terangkanlah terangkan jiwaku atau oma-oma air mata. Kayak itu naranya dia bernyanyi berjari orang ada 2 juta awak beli uran berceramah. Iya aku kadang-kadang tuh bukan menyambat kada. Cuma bukan membandingkan kada awak beli uran baca ramah. Nang penyanyi itu penyapang lah. Nang cuma hanya dia. Kayak itu narenya penyanyi. Awak maka membaca habsi nang istilah kata nang Allah. Batal liuh rawak. Bagi orang bubur kacang orang makam artis tertentu hanya dia itu narahan dibayar mahal awak nah makanya muncul orang sudah terkenal tuhnya berberkah memang. Nah makanya kadang-kadang lah tuan-tuan pian nama lihatlah, sudah jadi terkenal tuh berkah rupanya. Nang penyanyi pandirkannya tuh diliput orang. Nah diliput orang. Maka kata Anas bin Malik menyaksikan Nabi sedang dicukur rambutnya yang dikelilingi oleh para sahabat. Maka ketika jatuh satu rambut mereka pun mengambilnya dengan harapan mendapatkan keberkahan. Jatuh sebuting beraput. Makanya rambut Rasulullah tidak pernah terbuang-buang. Di kita banyak nang terbuang, keringat terbuang. Bajunya hajagin timbai ke parit sini buaya gin maok. Mun ikan sapat timbul. Ya, harwan istilah kata orang kali berbuat ke dalam ke dalam tanah, nggak ada bubuk dalam tanah timbul juga. Kenapa? Oh mak baunya bercampur baur pun sudah bebejunan atau bejunang telasan do oh mak kata hal yang baju telasan. Makanya tulak aku bila tulak begawi itu sebuting pang aku yang paling kuliah memakai baju telasan tuh aku kuliah. Kenapa? Bau. Beda lawan orang tuh nak ke kantor pakai jas, pakai makanya waktu tuan guru jadi tuan guru tuh kadang-kadang kada pakai bijung itu tulak membawa pakai minyak harum. Nah minyak harum karena bagian orang pernah harum. Nah
Kok katongkal semalam bagi guruan itu. Nah, kau jadi datang, nah, aku bagi aja. Nah, punya haramnya. Nah, tes kau, mantap punya haramnya. Nah, tes sama. Nah, mantap kan? Nah, tuh. Haram. Aku bagian Habib Usman di Palembang, ada lagi punya haramnya. Makanya itu bang, ya. Maka membaju talasan itu jangan sampai bau-bau. Nah kadang-kadang bini awak tapi hendak napaskan bang, mepeknya pingsan cium, cium pingsan, mepek ada pingsan, seminggu baju tu kada sudah ditapas, sekali ditapas timbul hamdul halo ya di atas di banyu tu. Nah hanyot, hanyot. Ada kelihatan model hana model urat hanyot. Rupanya itu tuh pang nantakan anak kena buhaya mauk buhaya mati kada memauk. Nah, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan rambut Rasulullah dan dijadikan untuk obat, rambut Nabi dijadikan untuk obat. Sebagaimana lagi yang telah ketika mencari kopiah yang jatuh di waktu ini kada jelas kitabnya ya. Dan para sahabat lain pun. Makanya sahabat Nabi itu kadang-kadang ada rambut Nabi itu dipuntal, kalau dipuntal bawa perang. Ketika bawa perang, ini ada berkahnya, ada timpas orang, ada mampan orang nimpas. Kenapa kada mampan? Ada rambut Nabi, ada rambut Nabi. Makanya kan membaca maulid itu kelihatan baca maulid. Tapi baca maulid kita alhamdulillah kita di sini sesuai dengan apa? Dengan adab-adabnya. Kadang-kadang baca maulid, aduh aku satis mendengar semua berang sambet mau berang sambet nah pausatnya mau berang sambet kadang lah membaca maulid, baca salawat toh. Makanya aku kurang setuju pula wah ini toh mendahulu setuju aku, wah ini kurang setuju udah kada sesuai lagi modelnya. Ada pengantin datang bapak kantinan kan. Ketika pengantin hendak bertamu, selawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, yang ditang di hujan itu mana penjawab salim. Ya kan enggak semuanya. Bujur kan ya? Yang Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, begitu ya. Kalau dahulu itu besar bujur ketika hendak menemukan yang istilah kata antara nang pasangan laki-laki dan pasangan perempuan tuh hendak bertemu tuh dibacakan salawat supaya dapat keberkahan. Wah ini mau hendak berkah. Nah membacakan salawat tuh di atas nang pentas toh. Oke. Kayak gitu ada. Salawat dibacakan anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus ya salawatnya, tapi membaca yang itu dia karena yang itu bajugitan. Bujur kan? Ini bujur nih. Ini ada viral nih di Kalimantan Selatan di Kota Baru, Kabupaten Kota Baru. Imbah BMTQ bajugitan, ya lagunya hanya dia bajugitan. Maka BMTQ itu menurut keterangan di dalam kitab At-Tibyan itu sebanyak ulama cuma satu orang yang punya dalil istilah kata nano. Banyak nang lain memedahkan jangan dilakukan itu musabaqah tilawatil Quran itu. Makanya aku ini sarki orang tanya marah dia bapak juga aku udah hiram juga. Udah 4 juga aku makan sudah obatan kok. Ini aku hendak tulak aku lenok kan bukan tulak nuntun musabaqah kok. Pernah berjirah, nah, aku nak dah telepon, aku nak dah nak jirah di kuburan Tuan Guru Abdurrahman Sungai Pinang. Dah aku telepon dah sana. Datang bang aja, ada bang sana anu nyaman. Datang bang aja, balam aku nak munjun. Nama on, sibuk pengajian nama unjun pulang ya. Oh kalau aku menarik, ya. Aku dah aku telepon, aku juga kan catar pumpong nama unjun. Karena Madinah 4 karena pagu anu sini. Salah Jumat. Pagi ke sana sembahyang di inok, tapi kalau sembahyang di inok aku pakai masker. Bila kada pakai masker karena bah kok, karena aku taruh sudah 2 kali aku kan ada. Tulaka aku masuk sembahyang lambat aku masuk tuh supaya aku jangan disuruh.
tungguinnya aja, nanti aja ada ustadz ya. Untung aku mau buku khutbah, kali juga bawa aku buku khutbah, pas khutbah kok. Kalau khutbah suruhnya jadi imam, tak hingal aku Biasa aku disuruh salah aku khutbah, nah aku disuruh jadi imam aku dakot. Kenapa? Ya uyuh aja kok aku bergantian. Nah ini aku makanya aku muka enok, mau sembahyang di enok, aku buka masker aja orang tahuan aku. Nah ini nggak melihatnya kan. Nah sekarang ustaz ya, nah kan nya kan bisa sekali ini ya ambil berkah, soalnya ambil berkah kuyuh. Nah, makanya lah ambil berkah. Apa yang diambil berkah? Makanya kita ambil berkah itu, apalagi mau ziarah-ziarah kubur itu. Maka ziarah-ziarah kubur itu, nah, menziarah-ziarah kubur itu, ini aku ceritakan lah, apa keistimewaan ziarah kubur itu. Orang ziarah kubur itu di dalam kitab dijelaskan. Ini ada yang menjelaskan tentang masalah ziarah kubur tuh. Al-Habib Ba'alwi Al-Haddad, seorang Habib yang tingkat kewaliannya adalah wali kutub. Beliau ada menjelaskan, ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang masalah orang yang mati itu, orang yang telah wafat itu dapat memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Dapat manfaat. Maka aku menyarankan, banyak sudah menyarankan, pian datang ke sapat, tapi pian kada datang ke mumpa berziarah. Yang bagusnya tuh dahulu datang ke mumpa berziarah, baru nak ke sapat. Karena sahibul wilayah ini adalah, ini sahibul wilayah, Kilo 5, Tampuling, sampai ke Bayas sana sahibul wilayahnya beliau. Sahibul wilayah sini. Kenapa? Karena itu dulu adalah termasuk wilayah Tampuling. Mereka dusta tarai. Takuni Pak Wali mudah percaya. Tuh nang Rumbai Jaya itu Tampuling dan dulu tak. Tampuling. Ini Sungai Gentang ini Tampuling dan dulu. Tampuling sampai ke Bayas sana ya. Tampuling. Itu sahibul wilayahnya sini. Makanya pian lihat nah hebatnya ulama yang istilahkan tadi Anda tahu. Ini aku menceritakan yang dari ujung situ aja. Dari ujung situ di tengah-tengah kota itu Tuan Guru Haji Muhammad Rifai di Suhada sana kuburnya. Soalnya sampai sudah. Soalnya sampai. Belum. Aku kan belum juga. Ada tuan, karena aku udah sawat belum ngasih tuh. Tuan Guru Haji Rifai ini jintangan tuh, Pondok Yasin. Pondok Yasin ke sana ya. Imbah tuh pulang, sudah yang situ. Itu untuk wilayah Pekan Arba. Lawan Tuan Guru Ahmad Kato. Itu kuburannya di Masjid Pekan Arba. Itu bukan kami tuh. Itu ada sangkut pautnya dengan kami. Bubuhan. Jadi ketika aku berceramah ditakoni orang, aku menjaga bubuhan kok Haji Ahmad ya kok Haji Ahmad nana tuh memang. Ketika itu suaya Ustaz aja. Bubuhan gitu Ustaz. Ya kok dari Banjar ya. Nah dari nenekku memang bubuhan kami bapak siapalah kau dekat memedehkan di Ahmad situ. Baku bahjo kuburannya. Nah aku udah suahjo ziarah situ belum. Panjang aja tahu. Karena insyaallah aku ziarahin di situ. Imbah to di hujung pulang, pas di Pulau Palas, ada Tuan Guru yang istilah kata tuh yang di pinggir jalan. Subarang sana Syekh Abdul Rahman di Paret 24. Paret Syekh Abdul Rahman, aku sudah ziarah ke Subarang sana tuh dah. Itu termasuk Tuha juga, kada tanggal yang beda. Itu pemulaannya yang punya Pulau Palas. Jadi Pulau Palas itu ada sejarahnya. Syekh Abdurrahman Muslim Ghani ngarannya. Syekh Abdurrahman Muslim Ghani ngarannya itu. 3 kuburannya sih tak. Bakubah di Paret 24. Paret 24 225 itu dia kualanya tuh. Ada sudah situ. Nah bakubah situ. Seberang sini ya Tuan Guru tuh di Udiana tuh. Di hujung sana ialah Tuan Guru Haji Mastor.
Jadi di ujung situ lagi di Intang Kuala Inok Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Maju ke sini lagi masuk wilayah Reteh ialah Tuan Guru Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid itu Kelantan. Oh, kuburannya haratnya bukan main. Berkubah kan ini. Aku melihat beliau itu orang Melayu dari Kelantan. Harat kubahnya. Berkembang situ. Aneh dalam situ. Di masjid kadang ada bersignal, dalam situ bersignal. Di dalam situ bersignal. Aku kira aneh juga. Kenapa maka di dalam itu bersignal? Di luar itu mana ada bersignal, dalam situ bersignal. Padahal tertutup, biasanya ruangan tertutup itu kan ada jaga bersignal. Tapi kenapa buat signal? Karena aku tadi sudah sejak baguran sampaikan warna sampai ke situ sampai itu sama juga bininya itu toh mendesanak dengan istri daripada Tuan Guru Haji Subli. Tuan Guru Haji Subli itu dua banding lawan Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu berdua banding lawan Tuan Guru Mukni. Tuan Guru Mukni punya anak Muhammad Bahid dan Abdul Salam. Tuan Guru Subli punya anak yang pembungsunya Ahmad Zain. Ya datang ke sini kemarin. Nya nelpon aku di manawan kuburannya yang situ. Kenapa makanya tahu? Karena di sini sama pada keturunannya. Karena dari Syihabuddin, dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama lawannya. Makanya dia datang sini. Dua mobilnya datang terus berziarah ke sini. Memang kan jauh-jauhnya dia datang ke sana, datangnya berziarah ke sini. Langsung kerangat. Langsung tulak kerangat berziarahnya. Nah, jaku kerangat tuh sata kawa malam berziarah situ. Oh, kawan aja, kawan juga. Nah, itu berziarah ke sini deh. Kenapa? Karena dia tahu ini kan keturunan Syekh Muhammad Arsyad yang keempat. Sama lawan yang tadi tuh Tuan Guru Subli itu. Tuan Guru Subli itu sama pada keturunan yang itu. Kalau ada salah mungkin ada kalimah kah? Kalimah kalau salah. Nah, sama daripada Syihabuddin. Baca sejarahnya yang ada percaya. Nah, makanya itu nang Syekh Abdul Hamid itu orang Melayu. Cuma kada punya keturunan. Itu di Sungai Wanet kuburannya. Rupanya di Inhil ini rata-rata semuanya di simpang-simpang mana pun ada wali-wali Allah semuanya. Makanya kita aman damai aja. Aman damai. Nah, nyaman. Maka alhamdulillah aja damai jadi anu nih. Makanya di simpang-simpang tuh ada aja wali-wali Allah tuh rupanya. Berkubah harat yang di Sungai Wanet itu harat. Aku di situ diundang. Gering-gering aku gering, masih kada berpesihat. Makan ke tepi hendak. Tulak aja aku berhujan, aku tulak dari sungai Salak, tapi aku undang ceramah sampai ke sana memang takjub juga sedikit aku. Untung aku membawa gembung. Nah, ada aja untungnya aku membawa gembung. Ketika sampai aku di Inok subuh aku jam 5 berangkat hari hujan. Hari hujan ini kira-kira ada nih warung buka. Jadi nyagar warung buka, di sini jaga ada warung buka. Kenapa buka? Orang di tengah. Jadi kan jaga buka sampai ke Inok makan gembong. Sampai ke sana alhamdulillah ada bagi orang makan. Pular mata bicara mah. Setelah itu jam 1 tambah aja lagi, tambah aja. Ya kena menambah 2 jam dah aku bicara mah. Nah, aku sedang aja aku lapar aku nih gitu. Nah, kalau gitu sembahyang dulu kita makan dulu. Aku makan dulu apa? Dia lamahan benar dah. Nah, ketika makan nang aku bawa tuh 3 piring habis. Hanya kami ziarah. Nang kanakannya tetap anahnya wadai di neki banyak. Habis wadai di wadah tuh. Ada sedikit pun bersisa lagi. Aku bicara mah bapak makan wadai. Maka di situ letaknya rupanya wali-wali Allah itu rupanya ada. Makanya orang yang telah wafat itu dapat memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Nah, ini perkataan Wali Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana. Innal amwata aktsaru naf'an lil ahya minhum lahum li'annal ahya masghulun anhum bihim ar-rizqi wal amwatu qad tajarradu anhu wala lahum illa ma qad qadamu
minal a'malil salihah la ta'lunna lahum illa bizalikal kal malaikah. Kata Habib tadi itu memudahkan, sesungguhnya orang-orang yang telah wafat itu lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup dibandingkan yang hidup kepada orang yang telah wafat. Bujur, kita kadang-kadang maholi cuma setahun sekali, itu kan bakalahi berebut hayam, ayam. Kenapa Ustaz ceritanya? Nya 5 bading. Ketika 5 bading ini tadi itu rupanya sekali bahaul berganti-ganti rumah. Ada upang undesnya nang 5 toh. Nya ada undesnya. Biasanya nang panuhannya kadang-kadang undesnya. Menang panuhannya kadang-kadang. Nang panuhannya nih membantu nang anu bawa banyu narah. Agan bahaul arwah nang Tuhan. Sakutak na bawa banyu. Sakali nang bini bulik, anak membawa bulik mawan tuh kantong yang gula nang 2 kilo tuh, nah membuka, nah membuat hayam dari tuh. Nah kantong nang 2 kilo tuh pun 3 empel masuk tak? Termasuk nang entah? Masuk kan? Nang ading-ading tadi tuh hendak manun aja nang ading, hendak nagur kakak, tadi ditakur. Maka menggeni kada, membantu kada, membawa bulik ada nak kayak itu, ada kan? Nah ada kayak itu, cuma dimumpan lagi ada kayak itu. Han, ada nak kayak gitu tuh kadang-kadang. Nah kadang-kadang berorangutan, war benar menggeni kada kakak nek, mau bulik maka kantong 2 kilo tuh. Menang kantong 1 kilo tuh paling 2 buting hayam kita buat. Nah ini kantong 2 kilo tuh mah membuat maka memilih pulang dengan tambahannya nak dedenya. Nah, makanya itu kadang-kadang bakalahi, kadang-kadang sedekahi orang tuha tadi itu kada istilah kata, kada sebujurnya marah sedekahi orang tuha tuh jangan terlalu banyak. Jangan terlalu rame. Inya bila rame, bearuhan tuh rame juga anunya. Masgulnya tuh banyak nang kada nyaman tuh. Maka bila pengantinan tuh macam-macam. Awak tadi tuh membawa nang lauk tadi supaya hagan disimpane disambati orang. Banyak kejayaan masih dibunya ke dalam kamar. Ada juga nanya buat kayak itu. Iya kan? Padahal tadi buang kamar tadi cuma ada habis kena itu pulang. Nah, nang tukang kaut ini pulang kaut taros pulang. Cucu hendak kaut sebuting, cucu pulang seko hendak kaut sebuting, 10 himpil hanya sebuting sarampon doa. Ada nak itu, kenapa kada habis? Mun pengantinan kayak itu lo kobok, nah aja, oh naik aja, si anu belum makan ya, kautkan hidup, naik aja meminta pulang sano pulang anu sepiring, kautkan hidup, habis, maka oleh sebab itulah. Kata beliau, orang yang hidup ini ya masgul, sibuk ya. Banyak orang yang sudah meninggal dunia tuh nang memberi manfaat kepada orang yang hidupnya. Ya. Kenapa? Karena orang yang hidup itu masih terganggu dengan urusan rezeki. Sibuk masalah urusan rezeki. Dan orang yang telah wafat telah terlepas daripada semua itu. Bahkan tidak ada yang mereka anggap penting kecuali hasil daripada buah amal-amal saleh yang telah mereka lakukan. Sama halnya seperti para malaikat. Nah itu makanya orang mendatangi kuburan orang-orang yang alim tadi itu. Makanya mendatangi kuburan orang-orang yang alim tadi itu. Nah lihatnya sini. Oh si Adul hidir. Adul. Nah, makanya si Ano Udin kelihatannya situ. Udin. Siapa? Usman ya. Ya. Kelihatan melihatnya dalam kubur Usman. Nah, nih. Ya. Makanya kemarin kami jarah ke Jambi itu, jarah juga ke kuburan Putri Ayu. Nah, Putri Ayu. Besok belumnya jarah ke Putri Ayu ya. Ke Putri Ayu. 7 abad sudah buah.
kuburannya 7 abad dah Putri Ayu itu. 7 abad, 700 tahun sudah Putri Ayu tuh. Putri Ayu tuh rupanya ahli Al-Quran, seorang perempuan bekubah, bebini bekubah, ada kelebihannya. Nah, berziarah di situ. Rupanya orang-orang setiap hari aja berziarah aja ke situ juga di Jambi itu. Jadi semalam aku dibadahkan oleh nang tuan guru Nadiato, kawan aja mau hendak berkubur, apa hendak berziarah pulang, awak kada tahu belum? Kalau hendak tahu kuburan Tuan Guru Majid itu ulama yang terkenal, bukan di Jambi. Beliau tuh lepel Indonesia. Karena karangan beliau, Tijan Darar itu dihasiahkan beliau. Tijan Darar itu dihasiahkan beliau. Hasiahnya itu bukan pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Arab. Mengaji di Jambi aja, kuburannya rupanya maju ke depan dari kuburan. Awak kada tahu. Aku bertakut di Jambi di mana kuburan Tuan Guru Majid. Satu orang pun tidak ada yang menjawabkan. Rupanya mau hendak tahu Tuan Guru Mong tuh memedahkan. Jadi dia guru malam toh, kau maju ke depan lagi sedikit ya. Maju ke depan, kada Tuan Guru Majid yang ngarannya situ. Cuma Tuan Guru Majid itu kuburannya dipanukan orang. Karena Beheri itu juga rombongan wow itu ada. Di Jambi itu kan ada juga kuburan rombongan wow. Ngon wow ini bumennya muar benar wow. Makanya jauh-jauh satu semalam mendahkan maju sedikit dari kuburan Putri itu, maju sedikit itu ada tuan kuburan. Nah, beliau sudah pernah dibawa ke Tuan Guru Majid itu. Maka aku hendak benar bertamu ke kuburan Tuan Guru Majid itu. Maka ada sampaikan dulu karena kada tahu. Nah, tapi aku sudah dipedahkan di situ pitanya maju sedikit ya. Ya Tuan Tuan Putri itu. Tapi syukur alhamdulillah sampai ke wadah Tuan Guru Majid itu hati pun sudah tak obati juga sudah. Rupanya Tuan Guru orang alim itu Habib nang Kuitang itu rupanya pernah mengajar di Jambi. Habib Ali Kuitang pernah mengajar di Jambi. Suaya wali-wali Mabeheri itu suaya Habib Ahmad Husin Barabah itu di Jambi itu. Habib Ali Kuitang itu rupanya pernah mengajar di Nurul Iman Jambi itu dulu. Nah, makanya dia kan ada kuburannya kan di Jakarta ya, Jakarta. Nah makanya orang-orang yang hidup dari itu, orang yang mati itu banyak memberikan manfaat kepada kita yang hidup-hidup nih. Nah doakan. Makanya kita datang ke kuburan orang-orang alim dari itu, mengharapkan doanya. Apalagi kita dalam menuntut ilmu, menuntut ilmu. Kita lihat perjuangan orang-orang itu. Orang itu doakan. Karena dalam salah satu pulang hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fa in kana khairun istabsyaru wa in kana ghaira zalik qalu Allahumma la tumi'hum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Nah inilah sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada kerabat-kerabat keluarga kalian yang telah wafat. Maka datuk kita telah wafat nih kau nih arainya peninian melihat dalam kubur. Senangnya peninian datuk-datuk kita tuh melihat orang-orang tua kita dalam kubur, saudara-saudara kita yang dalam kubur tuh melihat senang karena kita berbuat kebaikan. Amal kita tuh diistilahkan apa? Dilihatkan. Bukannya dapat dosa kada, cuma dilihatkan nih cucu-cucumu, kelakuan cucumu di dunia. Nah dilihatkan, melihat Usman jenah peniniannya la ilaha illallah Usman. Nah, ini misalnya la ilaha illallah Usman, bagusnya Usman. Nah, rupanya Usman munduk, rupanya di pondok Darul Islam. Cuma Usman bisa buntat rupanya. Ini umpama. Nah, makanya jangan buntat, nenek sarek. Makanya kadang-kadang ada orang yang berziarah ke kubur itu, kadang-kadang berziarah ke kubur itu, tulah ke kuburan itu pideraan. Nenek tuh lihat macal bener jin nek cucu nek. Jentik dia talinya perang sedikit. Nah, boleh sakit kepala. Kenapa? Ini Mahidin melihat amal-amal yang diistilah di dunia ini. Makanya menang baik-baik aja kada suah nang istilah katano, kada suah nang kepideraan. Ini bila nak ke kuburan entah situ, aku aja kada gini entah situ kepideraan terus. Kenapa? Rupanya peninian ada situ. Ini peninian ini kada baik akal nek. Nisan orang nisaninya, kanas orang kanas. Inya sawit orang sawitinya, niur orang niurnya.
banyak baling gue ya sarik peninian nah makanya dilihatkan disudurkan nah digambarkan di sana nah dilihatkan maka nah melihat tuh detu kita loh kok ini kita nah sudah meninggal dunia nah melihat tapi melihat amal-amalan nah bilang malam Jumat nah malam Jumat kan disudurkan digambarkan nah anu cerita kata nang sambil begendang lihat kan sana aja Udin si Udin nah si Usman pulang dilihat kan rupanya Usman tak kuring karena bapak juga tapi mendengarkan orang nah ya Rabbi salli ala Muhammad mak paninian sanangnya melihat di dalam kubur untungnya anak si Anoni jenuh luntung makanya alhamdulillah untung dimasukkan ke pundok dulu jika dimasukkan ke lain dulu entah kayak apakah jadinya mungkin rambutnya belang 10 rambut belang 10 sini putih sini kuning hijau hirang pink rambut belang 10 nah tapi alhamdulillah nah besongko putih songko baju putih nah sambil membaca nah meskipun sambil ngantuk-ngantuk bila sudah termakan kambing hanyar sigar tapi di situ datuk-datuk kita melihat ini jelas hadisnya ini memedahkan makanya kita mendapatnya nah insyaallah kita akan ziarah kubur nanti ya ziarah kubur hari 4 Haraya Kaam, aku menghitung hari 4 tuh maka tahu lebihan. Hari pertama nyembelih, hari kedua nyembah, hari ketiga masake, hari keempat bawa. Hari keempat tuh bawa dagingnya, makan karena kita. Kalau mau mobil nanti ya, bawa mobil aja mau mobil terbuka tuh rame mobil terbuka tuh, kenangannya indah. Kalau mobil terbuka ini kenangannya indah. Aku masih bila melihat mobil terbuka tuh keingat kenang-kenangan waktu mondok dulu. Nah, pokoknya kau bila tak ingat kau kalau percaya bahasa kau ini karena 10 tahun lagi kau kena bolehlah bahasa pandiran kau nih. Melihat karena ada orang yang naikkan ke mobil tuh berdirian dia baju putih songkok ada tempat pacol songkok kenapa ada terbang. Kau pasti kena ingat karena itu makanya aku di sana mobil-mobil terbuka aja banyak muatnya. Kalau mobil Nahara tuh juga kena lo mabuk. Nah, maka apabila amal itu baik mereka pun bergembira. Bila amal baik bergembira hidup yang dalam kubur tuh alhamdulillah cucuku alhamdulillah. Kita nih kadang dilihatkan darah. Kita melihat kelakuan bebuhan kita baik, bebuhan kita jadi gubernur. Aku cuma ke Pekanbaru tuh, gampang benar. Anak-anakku gubernur tuh. Menakun yang masuk dia kada suah anu tuh menjaga. Nah, itu misalnya kan bangga. Bangganya itu di dalam kubur tuh karena bangga melihat nih cucu-cucu, melihat anak kemanakan, melihat bubuhan, melihat kerabat-kerabat rupanya tuh. Malam Jumat, membaca nahapsi dengan secara tidak langsung datuk-datuk kita tuh nenek-nenek kita tuh tersenyum, bergembira, tertawa melihat cucuku marah cu kau hidup di dunia, marah kau jadi petani cu marah kau jadi nangapakah, tapi amal ibadahmu nih menyenangkan hati kami. Ketika menyenangkan hati kami, kita nanti bercari mudah di dunia nih. Karena apa? Karena dahulu tuh nenek kita nama ninggali hasil di dunia nih. Mana ada kita nama ulah mumpane dahulu. Nama nabuk mumpane nih parit belakang nih. Siapa nabok? Orang Beheri, orang Behene. Orang Beheri. Karena kegempangan nabuk kan di Beheri nah. Tapi anda melihat, di belakang nang istilah kata nang parit nang kutabok dahulu rupanya. Alhamdulillah ini ada pondok pesantren. Dapat 2 aku nih alhamdulillah. Maka dan jika tidak baik maka mereka berkata mereka bila amalan yang kada baik di dunia ini berkata ya Allah janganlah kau luputkan
kau luputkan mereka sehingga kau beri hidayah kepada mereka seperti kau beri hidayah kepada mereka. Ya Allah, jangan kau luputkan, jangan kau lupakan toh, berikan hidayah. Makanya ada orang yang kadang-kadang umur panjang benar, gaul benar, dari anom sampai ke tua gaul masih, sampai tua masih aja nak bernyanyi di pintas toh. Maka lagunya kayak anak muda, lagunya nang apa? Ada setan, ada setan. Lagunya itu Tuha sudah Tuha sudah panjang umurnya, bukan panjang umur, rupanya tuh disuruh bertaubat. Allah panjangkan umur supaya dia mau bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak itu pulang kada penyakitan pulang awak nang tohok bebecaan satu tumat pinggang sakit. Ya. Betis singkal. Macam-macam parut sakit, tamakan nang rambutan merah sakit parut. Rupanya ada orang yang misalnya kata pisuah nang sembahyang tuh sihat terus. Kenapa? Rupanya Allah tadi panjangkan supaya suruh bertaubat karena doa daripada orang-orang yang dalam kubur. Ya Allah, Allahumma la tumi' hatta tahdiyahum kal hadaitana. Nah, ya Allah, jangan kau luputkan itu anak cucu kami itu, berikanlah hidayah seperti kau memberikan hidayah kepada kami. Nah, itu doa orang-orang dalam kubur tuh terhadap orang-orang yang istilah kata. Tapi kalau kita berbuat baik, insyaallah. Insyaallah. Maka inilah istilah kata cara mengambil berkah-berkah. Makanya kita kalau bisa karena setahun sekali itu diagendakan ziarah-ziarah. Setahun sekali aja diadakan ziarah-ziarah. Kemanakah kena ziarah-ziarahnya ya? Nah, ziarah-ziarahnya. Marah ka dosa yang jauh-jauh nang para-paraknya dia. Nang para-parak dulu diziarahi karena hanya nang jauh. Maka untuk apa? Supaya para wali-wali Allah itu mendoakan kepada kita di sini. Para wali Allah, orang-orang saleh itu dapat kita mengambil. Kita kada bertemu dulu, kita dulu kada bertemu, tapi kita istilah kata cukuplah kita menemui di kuburnya saja karena orang itu hanya berpindah tempat dari dunia kepada alam kubur dan orang itu masih hidup. Maka mudah-mudahan itu berkah doa-doanya. Nah, ini saja dulu tentang masalah mengambil berkah kepada istilah kata orang-orang saleh. Maka itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.